Berjumpa lagi dengan Kak Dela. Nah, adik-adik, hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Nah, tapi sebelum kita memulai, kakak mau mengingatkan lagi nih tata tertib yang harus kita terapin selama ibadah berlangsung. Nah, apakah adik-adik semua ingat dengan tata tertibnya? Oke, kalau adik-adik mungkin ada sedikit-sedikit lupa nih, Kak Dela mau mengingatkan kembali. Oke, tata tertib yang pertama apa? Adik-adik harus mandi. Nah, benar adik-adik semua yang sedang menonton video ini, adik-adik semua harus mandi. Jangan sampai adik-adik ketika mau beribadah kepada Tuhan, adik-adik belum mandi, nanti bau. Oke, tata tertib yang kedua adalah adik-adik harus menggunakan pakaian yang rapi. Jangan pakai baju tidur, jangan begitu ya. Nah, ada baiknya adik-adik semua menggunakan pakaian yang rapi. Lalu tata tertib yang ketiga adalah, ini hal yang penting juga nih. Ya, adik-adik ada yang tahu? Nah, adik-adik harus membawa Alkitab. Maksudnya di sebelahnya adik-adik nih harus ada Alkitab. Jangan sampai adik-adik lupa membawa Alkitab. Terus tata tertib yang keempat apa? Ya, benar. Adik-adik harus duduk dengan rapi. Jangan sampai ketika ibadah berlangsung, adik-adik sambil makan atau adik-adik sambil lari-lari, main sana, main sini, atau lagi main game. Nggak boleh ya. Jadi ketika ibadah, adik-adik harus duduk yang rapi, sikap yang baik. Nah, tata tertib yang terakhir adalah apa yuk? Nah, kalau adik-adik sudah memenuhi tata tertib yang pertama, kedua, ketiga, keempat, nah adik-adik harus mengikuti ibadah dari awal hingga selesai. Oke adik-adik, jangan sampai nih masih mau firman Tuhan, adik-adik udah selesai nih. Jangan kayak gitu ya. Nah, adik-adik udah paham semuanya? Oke, kalau gitu kita mau berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah kita. Yuk kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Jika kami ada sampai saat ini itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan akan beribadah kepadamu. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Nah adik-adik, kakak harap adik-adik di rumah semua udah siap ya untuk memuji nama Tuhan. Nah, kakak mau adik-adik semua bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri, kita mau bersungguh-sungguh, lebih bersemangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Nah, kita mau memuji nama Tuhan, cari apa di dalam dunia. Cari
barusan, kalau kita mencari Tuhan, maka kita dapat cinta yang dari Tuhan. Kita dapat sukacita yang dari Tuhan. Nah, kalau kita mencari sesuatu yang ada di dunia, maka kita akan binasa. Nah, adik-adik, kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan, apapun kondisi kita, bagaimanapun kemampuan kita, kita mau berusaha mencari Tuhan. Nah, kita akan menyanyi untuk Tuhan kembali. Kita akan memujikan pujian Jalan Serta Yesus. Adik-adik semua masih bangkit berdiri ya. Kita memuji nama Tuhan, Jalan Serta Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Adik-adik semua boleh duduk yang rapi. Siapkan sikap diri yang baik. Duduk yang rapi, Alkitabnya jangan lupa. Yuk kita sebelum berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini Tuhan.
Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah seperti pujian tadi Tuhan, firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami Tuhan. Dan kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang selalu turut akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Apa kabar adik-adik semuanya? Udah semangat nih ya untuk dengar firman Tuhan. Oke, siapkan hati, siapkan telinga. Serius ya, kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, kakak mau tanya nih, kalau misalnya ada orang yang terkenal, contohnya misalnya Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi itu mau datang ke kampung kamu, kira-kira kamu mau ketemu nggak ya? Oh pasti ya, kita mau ketemu, mau ngapain tuh? Oh pasti mau foto-foto sama Bapak Presiden ya, mau selfie-selfian ya sama Bapak Presiden. Dan kita bangga sekali pastinya. Dan kita akan tunjukin buat teman-teman kita bahwa kita pernah ketemu langsung Bapak Presiden. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang seorang tokoh di dalam Alkitab yang juga punya kerinduan, keinginan untuk bertemu dengan orang yang terkenal. Siapa ya? Mari kita saksikan. Nah, ini namanya Bapak Sakius. Ia tinggal di Yeriko. Bapak Sakius juga punya keinginan untuk bertemu dengan orang yang terkenal pada waktu itu. Ia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat terkenal. Tuhan Yesus banyak melakukan mukjizat-mukjizat yang membuat orang banyak kagum dan mengikuti Tuhan Yesus. Sakius juga ingin tahu. Tetapi kita ingin tahu Sakius itu pekerjaannya apa? Coba di depannya ada uang. Ia adalah seorang pemungut cukai. Ia mengambil uang dari rakyat. Tetapi kadang ia suka mengambil lebih dari apa yang seharusnya dia ambil. Dan kelebihannya itu dia ambil untuk kepentingan dirinya sendiri. Apakah perbuatan itu perbuatan yang benar? Nah, adik-adik, tadi kita sudah berkenalan dengan seorang bapak yang namanya Bapak Sakius. Betul. Bapak Sakius ini pekerjaannya apa? Ia seorang penarik pajak, pemungut cukai disebutnya di dalam Alkitab. Penarik pajak atau pemungut cukai sebenarnya pekerjaan yang baik. Tetapi ia suka berbuat curang. Ia mengambil lebih daripada yang seharusnya dia ambil dari rakyat, dari orang-orang. Nah, itulah yang membuat dia berbuat salah. Karena pekerjaannya itu, Sakius bukan orang yang miskin. Dia punya uang yang banyak. Segala sesuatu dia bisa lakukan karena ia tidak kekurangan. Tetapi kita lihat, dia pada suatu hari ingin sekali. Dia punya kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Karena ia pernah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang banyak melakukan mukjizat. Salah satunya waktu dia masuk ke kota Yeriko itu,
dia menyembuhkan seorang yang buta, namanya Bartimius. Dan orang banyak mengikuti Tuhan Yesus. Dan di dalam hatinya dia sudah berkata, aku ingin sekali ketemu dengan Tuhan Yesus. Aku ingin ketemu Tuhan Yesus. Aku mau cari Tuhan Yesus. Seperti apakah Tuhan Yesus itu? Kita akan lihat ketika dia mencari Tuhan Yesus, apakah dia bisa bertemu? Kita saksikan selanjutnya. Nah, waktu Sakyus ingin ketemu, aduh banyak orang ya. Aku sampai jinjit-jinjit, coba loncat-loncat. Nggak bisa juga. Nggak bisa lihat mana Tuhan Yesus. Karena badannya pendek. Sakyus memiliki kelemahan. Dia memiliki tubuh yang pendek. Sehingga sulit sekali ketemu Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, apakah Sakyus itu kemudian putus asa? Capek, lebih baik aku pulang. Panas, banyak orang, susah lagi ketemu Tuhan Yesus. Aku pulang saja, enakan istirahat di rumah. Apakah seperti itu Sakyus? Kita lihat, dia pulang ke rumah atau tetap berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita lihat apa yang dilakukan. Ia berupaya cari benda supaya dia bisa naik, supaya tubuhnya tinggi. Dia juga berusaha naik ke atas kursi untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Banyak usaha yang dilakukan oleh Sakyus supaya dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Bahkan dia terus sambil jinjit, adik-adik, Sakyus jatuh. Aduh, Sakyus kasihan, udah badannya pendek, jatuh. Aduh, pasti Sakyus males nih ketemu Tuhan Yesus lagi. Pasti Sakyus pulang ke rumah. Pasti Sakyus udah capek, badannya sakit. Gak bisa juga ketemu Tuhan Yesus. Benarkah Sakyus seperti itu? Tidak. Sakyus punya semangat yang luar biasa. Dia tetap mencari Tuhan Yesus. Dia tetap punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Apalagi yang dia lakukan? Kita lihat ya adik-adik. Sakyus mulai berpikir, gimana ya aku? Aku pengen, di sana ada pohon. Aku akan coba naik pohon itu. Walau badanku kecil, aku akan coba naik pohon itu. Pasti tidak mudah ya adik-adik. Kalau naik pohon, siapa yang pernah naik pohon? Ayo, bisa nggak adik-adik naik pohon? Ya, pasti nggak semua bisa naik pohon. Nah, ya kan? Nah, tapi Sakyus berupaya, berusaha. Karena dia punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita lihat, dia berhasil nggak ya naik pohon itu? Nah, Sakyus mulai mendekat dan tiba-tiba dia sudah ada di atas pohon. Tuh, lihat badannya siapa ya adik-adik. Dan di sana kita lihat Tuhan Yesus melihat ke atas. Dia menatap kepada Sakyus. Apa yang terjadi? Waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Sakyus, dia berkata, "Hai Sakyus, turunlah. Aku hendak tinggal di rumahmu." Sakyus awalnya, bener gak sih nih? Aku cuma pengen ketemu Tuhan Yesus, tapi ternyata Tuhan Yesus mau tinggal di rumah aku. Ntar kali Tuhan Yesus mau marahin aku ya. Dia tahu aku ini orang jahat. Aku ini kan orang berdosa. Aku suka ngambilin uang dari orang-orang banyak. Aduh, gimana ya? Tetapi Sakyus melihat
wajah Tuhan Yesus yang mengasihinya, yang menatapnya dengan penuh kasih. Dan dia tahu Tuhan Yesus sayang sama Sakius, sekalipun Sakius orang yang berdosa. Adik-adik, Bapak Sakius tadi kita lihat, dia punya kerinduan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau dia ingin mencari Tuhan Yesus, apakah dia diam saja? Tentu dia harus berusaha. Bukan diam di rumah. Bahkan dia berusaha. Dia berlari-lari mencari Tuhan Yesus. Tapi ternyata banyak halangan ya untuk ketemu Tuhan Yesus, nggak mudah. Sakius punya halangannya apa coba? Ya, badannya pendek. Sampai dia susah nak ketemu Tuhan Yesus. Tapi Sakius tidak putus asa. Dia tetap dengan semangat, dengan kerinduan yang luar biasa. Aku ingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik juga punya kan kerinduan untuk selalu ketemu Tuhan Yesus? Di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Merasakan kehadiran Tuhan. Memang sekarang kita nggak bisa lihat muka Tuhan Yesus seperti apa. Tetapi dalam firman-Nya Tuhan itu hadir di tengah-tengah orang yang percaya. Ya, kalau kita beribadah, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan ada di situ. Pada saat kita berdoa, Tuhan ada di situ. Nah, kadang kita juga banyak halangan kan kalau pengen ketemu Tuhan Yesus? Betul apa betul? Betul. Ya adik-adik betul? Iya dong Kak. Banyak halangan kalau kita pengen ketemu Tuhan Yesus. Kalau kita mau beribadah, banyak loh halangannya. Ada kira-kira apa ya? Ada yang, aduh males, enakan tidur. Yang satu bilang lagi, iya, mendingan main games daripada beribadah. Ada lagi, ya asikan nonton TV. Terus anak yang satu jawab, ya Kak, aku kadang-kadang suka males beribadah. Lebih enak main sama teman-teman. Aduh, banyak sekali halangan kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kira-kira ketika banyak halangan seperti itu, adik-adik mau semangat nggak untuk terus bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengalahkan segala halangan itu? Pasti ya, kalau adik-adik cinta Tuhan, adik-adik mau mencari Yesus, maka kemalasan, main sama teman, main games, terus apalagi nonton TV, jalan-jalan di mall, pasti dikalahkan dulu. Kita prioritaskan, kita utamakan untuk beribadah seperti saat ini. Adik-adik hebat, adik-adik pintar. Kalau kita punya kerinduan, kita mengalahkan segala halangan yang membuat kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Adik-adik beruntung loh, sekarang kita bisa bebas beribadah walaupun secara online. Ya, karena masih ada si Covid itu, ya. Tapi ada juga beberapa teman-teman kita di negara lain yang tidak bisa beribadah. Oh, mereka kalau beribadah kepada Tuhan Yesus, mereka bisa disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Sedangkan di kita masih bebas untuk beribadah. Karena itu, gunakan kesempatan ini untuk rajin, tekun beribadah, mencari Tuhan Yesus seperti Bapak Sakius. Ya, adik-adik? Oke, kita akan lanjutkan. Setelah Bapak Sakius itu ketemu Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu tinggal di rumahnya, ada perubahan apa yang terjadi? Ya, kita lihat. Nah, apa yang terjadi ketika Sakius ketemu dengan Tuhan Yesus? Dia mengalami perubahan.
ada yang berubah pada Sakius. Dia berkata, jika aku mengambil 1 koin lebih dari siapapun, aku akan mengembalikannya 4 koin. Yang kedua, dan aku akan memberikan setengah dari hartaku kepada orang-orang yang membutuhkan. Coba adik-adik. Sakius bertemu dengan Tuhan Yesus, ada perubahan. Ia tidak pelit lagi. Ia tidak cinta uang lagi. Ia lebih cinta Tuhan Yesus. Ia mengasihi orang banyak. Dan dia mau berbagi. Adik-adik, luar biasa. Itu tandanya orang yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sayang, mengasihi Tuhan Yesus, punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, adik-adik juga ada tandanya, ada perubahan di dalam diri adik-adik. Misalnya, kalau dulu adik-adik malas, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, adik-adik menjadi rajin. Kalau dulu adik-adik pelit, nggak suka berbagi, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, adik-adik menjadi suka berbagi kepada teman, tidak pelit lagi. Adik-adik punya kerinduan untuk selalu bertemu dengan Tuhan Yesus. Punya kerinduan untuk beribadah, punya kerinduan untuk baca firman, punya kerinduan untuk memuji Tuhan, punya kerinduan untuk berdoa. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengajar kepada kita. Mari kita mencari Tuhan. Kita punya kerinduan untuk mencari Tuhan Yesus, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Gimana caranya? Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin baca firman Tuhan bagi yang sudah bisa baca. Dan kalau kita merasakan kebaikan Tuhan, pasti ada perubahan di dalam diri kita. Yang malas jadi rajin ya adik-adik. Kemudian yang pelit tadi jadi suka berbagi. Kita suka mengasihi orang lain. Sekalipun orang lain itu jahat sama kita, Tuhan mengajar kita untuk mengasihi mereka juga. Harus ada perubahan. Tanda bahwa kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Seperti Bapak Sakius. Adik-adik mengerti firman Tuhan? Kita minta Tuhan untuk menolong kita supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami semua sudah belajar firman-Mu. Engkau mengajarkan kepada kami agar kami memiliki kerinduan, semangat, sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua, anak-anak sekolah minggu, supaya tidak malas, supaya tidak mengikuti keinginan sendiri untuk bermain, tetapi sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, memberi waktu bagi Tuhan, berdoa, membaca firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak sekolah minggu, agar anak-anak boleh sungguh-sungguh bertemu dengan Engkau dan boleh merasakan kasih-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kakak kali ini akan menyampaikan ayat hafalan kita untuk minggu ini. Nah, untuk adik-adik yang di kelas kecil,
Ayat hafalannya berada di Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan. Sekali lagi ya, Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan. Oke, untuk adik-adik yang di kelas besar, alamatnya sama nih, berada di Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Nah, ini adik-adik yang di kelas besar sedikit panjang nih ya. Oke, kakak ulangi. Yesaya untuk kelas besar ya. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Oke adik-adik, kita sudah selesai nih melakukan ibadah sekolah minggu. Nah, biarlah ibadah kita kali ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita mau berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Yuk kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami telah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah kami dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami telah memuji muliakan nama-Mu. Biarlah pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami juga telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang mau selalu datang kepada Engkau apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Engkau mau sertai kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu. Amin. Teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Salam teman-teman, nama saya Dianka. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Terima kasih. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Matius Matius 22 ayat ayat 39. 39a. Kasihilah sesamamu. Amin. Matius 22 ayat 39a. Kasihilah sesamamu. Amin. Shalom teman-teman, hari ini aku akan membacakan ayat hafalan Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Matius 22 ayat 39 A. Kasihilah sesamamu. Amin. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Teman-teman, hari ini aku akan menghafalkan ayat hafalan Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Terima kasih. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri sendiri. Amin. Matius 22 ayat 39.
kasihilah sesamamu manusia. Amin. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39 A. Kasihilah sesamamu. Amin. Matius 22 ayat 39 A. Kasihilah sesamamu. Amin. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu. Amin. Matius 22 ayat 39a. Kasihilah sesamamu. Amin. Bye bye. Matius 22 ayat 39a. Kasihilah sesamamu. Amin. Shalom, selamat malam. Aku akan menghafalkan ayat hafalan. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Shalom teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 22 ayat 39a. Kasihilah sesamamu. Amin. Terima kasih. 22 ayat 39 A. Kasihilah. Yang kuat, kasihilah sesamamu. Amin. Matius 7 ayat 11 B. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.